Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kami dari kelompok Digistronika akan presentasikan proyek yang sudah kami buat. Tentunya kami berasal dari Prodi Teknik Elektro. Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara Bandung. Nah, kesempatan kali ini di sini saya Rizky Muhammad Bajis Dan saya Gisnajar Farezi. akan menjelaskan tentang proyek kami yaitu Smart IoT. Smart Egg IoT ini salah satu alat yaitu untuk berfungsi untuk mendeteksi telur ya, kualitas telur apakah ini baik atau tidak. Nah, juga alat ini tidak hanya mendeteksi saja tapi bisa terhubung ke website dan tentunya berbasis IoT yang sudah tadi dijelaskan. Mungkin teman-teman di kesempatan kali ini juga proyek ini adalah salah satu tugas Akhir UAS. tugas akhir UAS ya dari mata kuliah Bapak Syahban Rangkuti, yaitu mata kuliah apa? Elektronika dasar. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ikuti kegiatan kami dalam penjelasan kali ini. Harapannya semoga bermanfaat, dan jika ada bermanfaat silahkan nanti pelajari dan tentunya simak video berikutnya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Smart Egg IoT. Ini adalah salah satu solusi pendeteksi kualitas telur di era digital kali ini. Dan kami dari kelompok Digistronika. Dan dalam proyek ini kami beranggotakan dua. Tentunya saya sendiri Rizky Maulana Blajis dengan NIM 41370022410221. Dan ada teman saya, Nama saya Gisnajar Farezi dengan NIM 4103-700-224-1003. Nah, oke. Untuk proyek kali ini tentunya untuk menyelesaikan tugas akhir UAS dari mata kuliah Elektronika Dasar yang dosen pengampunya adalah Bapak Syahban Rangkuti, STMT. Nah, proyek ini juga harapannya bisa memberikan manfaat. Adapun untuk teman-teman yang mungkin saja mencari tahu apa sih itu IoT, nanti teman-teman bisa main ke Prodi Teknik Elektro yang ada di Universitas Islam Nusantara Bandung, dan silakan pelajari dengan sebanyak-banyaknya. Atau teman-teman misalkan masih penasaran nih dengan IoT ini, nanti teman-teman bisa saja dicek di link YouTube saya sendiri atau link YouTube Kak Gisna ya. Dan link YouTube itu Rizky Elektronik. Di sana banyak sekali tentang IoT ya. Oke, selanjutnya, nah di sini juga ada apa aja Kak? Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu latar belakang, tujuan pembuatan, alat dan bahan proyek ya, skema rangkaian, desain gambar, dokumentasi kegiatan, dan juga demonstrasi cara kerja. Itu sih. Oke, nah mungkin kita lanjut ke latar belakang. Nah, aplikasi ini atau proyek ini tentunya berawal dari karena telur itu kan merupakan bahan pangan yang mudah rusak dan sensitif terhadap perubahan suhu, kelembaban, dan penanganan, sehingga proses pemantauan kualitas telur masih manual, seringkali tidak efektif, sehingga beresiko menyebabkan kerugian dan penurunan mutu. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini dan IoT ini memungkinkan dibuatnya sistem pemantauan otomatis yang real time dan akurat. Smart Egg ini dirancang untuk memantau kondisi telur menggunakan sensor dan jaringan guna meningkatkan efisiensi, tentunya keamanan pangan dan kualitas distribusi telur, sehingga teknologi ini mendukung digitalisasi sektor peternakan dan distribusi pangan di era industri 4.0. Oke, selanjutnya. Dan tujuan dari pembuatan alat ini itu yang pertama untuk mempermudah pemantauan kondisi telur secara otomatis seperti suhu penyimpanan, umur telur, dan tingkat kesegaran. Yang kedua untuk meningkatkan keamanan melalui sistem deteksi telur busuk atau tidak layak konsumsi. Terus yang ketiga mengotomatiskan sistem pengolahan telur di rumah tangga, peternakan atau industri makanan. Yang keempat itu menggunakan sensor atau data waktu penyimpanan untuk mengetahui apakah telur itu masih layak konsumsi atau tidak. Nah, yang kelima itu membantu pengguna melacak jumlah telur yang tersisa dan kapan itu harus membeli lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan mengenai diagram rangkaian.
Sebetulnya diagram rangkaian tidak terlalu banyak karena ini adalah mainnya di sensor ya. Jadi konsep diagram ini diambil dari nilai sensor lalu diproses oleh ESP dan ditampilkan di LCD. Namun tidak hanya itu, kita menampilkannya ke web dashboard sehingga melalui MQTT, protokol MQTT broker, dan nanti data disimpan di database. Selesai. Nah, untuk alat yang kami gunakan diantaranya ya mungkin ada laptop ya untuk codingnya, ada kabel data untuk mengirim datanya, ada Arduino IDE sebagai pengolah datanya, pengolah programnya, ada FreeSync untuk membuat skematik, dan tentunya banyak lagi aplikasi yang lain. Biasanya ada Xcode untuk membuat web dashboardnya seperti itu, dan ada aplikasi MQTT. Untuk bahannya mungkin bisa dijelaskan kan? Nah, untuk bahan yang digunakan untuk membuat alat ini itu yang pertama ada ESP8266, ada sensor LDR, ada LED 5 watt atau 3 volt, ada kabel, ada power supply 5 volt, ada PCB, ada switch dan saklar, ada LCD 16x2, dan juga ada buzzer. Oke, nah kita lanjut, yaitu skematik rangkaian. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Isna. Nah, pada skematik rangkaian ini yang dimana ini itu adalah sebuah komponen yang saling terhubung untuk mendeteksi kualitas telur ya teman-teman. Nah, untuk komponen yang pertama ini dimana di sini itu ada sebuah lampu LED, lampu LED putih. Selanjutnya kegunaan LED putih sendiri itu untuk menyorot terhadap sebuah telur. Nah, lalu yang kedua di sini ada power supply yang dimana power supply juga memiliki tegangan yang menyuplai ya. Ya, yang menyuplai. Selanjutnya ada sensor cahaya yang dimana untuk menerima si cahaya tersebut dari LED untuk mendeteksi intensitas cahaya. Nah, selanjutnya di sini ada push button yang dimana di push button ini untuk memulai mendeteksi kualitas telur. Nah, selanjutnya di sini ada ESP sendiri. Di sini sebagai microcontroller utama ya, yang berfungsi untuk memproses dari sebuah rangkaian tersebut. Dan tentunya kami menggunakan alat ESP ini supaya bisa terhubung ke internet dan alat pendukung lainnya. Jadi tidak terbatas. Dan selanjutnya di sini untuk indikatornya ada beberapa, diantaranya ada buzzer, ada LCD, ada website tentunya ya. Dan tentunya dengan indikator ini kita akan bisa mendeteksi, bisa melihat secara real time ya. Supaya terlihat secara real time, maka kita membutuhkan WiFi sebagai alat penghubung ya. Dan tentunya MQTT sebagai protokol, di mana nanti akan mengirimkannya apakah mau ke website ataupun ke database. Nah, makanya di sini kita menggunakan dua protokol. Nanti setelah diproses dari SP terhubung ke WiFi dan dikirimkan ke protokol, dan lalu nanti akan disimpan di database. Setelah itu nanti ditampilkan di website. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk datasheet mungkin teman-teman bisa dicek. Di sini kami menggunakan beberapa datasheet, di antaranya ada datasheet ESP, ada datasheet LCD, dan ada datasheet LDR ya, sensor LDR. Nah, teman-teman bisa pelajari untuk datasheet ini dan untuk penggunaannya. Dan tentunya teman-teman seperti yang tadi terkatakan ya, di sini teman-teman bisa cek bagi yang ingin belajar di pemrograman, silahkan cek link YouTube kami. Dan untuk desain gambar mungkin awalnya ini kami menggunakan aplikasi SketchUp. Di sini untuk desain awalnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk desain sebelum jadi itu seperti ini, dan setelah jadi kurang lebih seperti ini. Nanti akan teman-teman lihat di demonstrasi.
selanjutnya itu demonstrasi. Mungkin sebelum ke demonstrasi perlu diketahui ini untuk penggunaan penjaluran kabelnya itu teman-teman bisa ketahui ya. Di sini sensor LDR kita hubungkan ke pin A0 ya. Dan di sini untuk SDA-nya ke pin D2 dan SCL-nya ke D1. Sedangkan buzzer kita gunakan di D7 dan push button kita gunakan di D5. Dan untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai program. Oke. Nah, Gisna mungkin di sini jelaskan mengenai Jadi ini tuh teman-teman adalah include atau library ya. Lalu di sini juga scroll ke bawah. Nah, di sini ada put setup. Lalu di sini juga ada point public telur status. Oke. Nah, teman-teman mungkin kita perjelas kembali. Nah, kita di sini melihat library juga, dan selanjutnya di sini ada proses untuk penghubungan ke WiFi seperti apa yang tadi katakan Kak Gisna ya. Di sini untuk pemanggilan daripada setiap komponen ini adalah untuk serial number ketika nanti bisa terhubung ke protokol ya. Di sini point setup untuk menjalankan aplikasi selama 1 kali jalanan. Jadi untuk menjalankan aplikasi ya secara tidak berulang-ulang gitu ya, untuk menjalankan 1 kali gitu ya. Setelah itu nanti dijelaskan oleh tadi kata Kak Gisna itu point publish ya. Nah, di sini proses akan berulang-ulang berlanjut ya. Dan tentunya di sini ada nah ini adalah proses disebutnya protokol. Nanti untuk publish dari nilainya itu melalui protokol yang ada di sini. Nanti diterima oleh MQTT broker. Nanti datanya itu dari Arduino ini atau dari ESP ini dikirimkan ke protokol yang namanya itu misalkan nanti hasilnya itu Smart Egg ditambah ADC ditambah value. Nanti akan dikirim dengan serial number tadi ya teman-teman. Nah, ini ada point RGB itu untuk menyalakan bahwa nanti akan ada ketika belum terhubung itu warna merah, ketika terhubung warna misalnya warna green, dan ketika terhubung ke MQTT-nya itu warna blue. Ini untuk point connect ketika proses pengkonekan alat tersebut kepada WiFi. Oke, nah ini nanti juga ini termasuk ke dalam salah satu program protokol ya, untuk mengirimkan daripada program nanti akan diproses gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk aplikasi kita buatnya aplikasi websitenya ya teman-teman. Nah, Visual Studio Code ini untuk memprogram daripada aplikasinya. Namun sambil menunggu, nah ini untuk aplikasi Smart Egg-nya ya teman-teman. Nah, ini MQTT protokolnya di sini, nanti bisa teman-teman cek lah ya. Nah, untuk aplikasinya nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini kenapa tidak menyala, karena kita tidak mempunyai koneksi untuk menghubungkan ya dari program tersebut kepada website ya, komunikasi serial ya. Sehingga kami menggunakan karena masih prototipe, kami menggunakan komunikasi serial yaitu dari Laragon ya. Nah, sehingga setelah dinyalakan ini bisa. Kalaupun ingin teman-teman karena masih prototipe, kalaupun ingin terbuka untuk umum, nanti bisa dihubungkan ke hosting atau domain. Nah, ini untuk sementara seperti ini dashboardnya. Ketika diklik masuk, nah ini tampilan awal daripada sensor yang akan kita gunakan nanti. Di sini terdapat dashboard, ada data sensor, nanti akan muncul di sini perangkat. Nah, ini misalnya perangkatnya kita gunakan itu ESP8266, dan ini untuk lokasinya nanti akan muncul. Dan tentunya di sini misalnya untuk pengguna bebas ya. Misalnya di sini kan udah ada terdaftar ya, nanti bisa didaftarkan di sini.
Dan untuk perangkat juga nanti bisa didaftarkan, misalnya ada penambahan, misalnya ternyata titiknya itu ada 2, misalnya ada di Bandung sama di Jakarta. Nanti tinggal ditambahkan saja di sini, dan tentunya alatnya menjadi 2 gitu ya untuk pendeteksinya. Kembali lagi, nah ini untuk alatnya, web dashboardnya, dan ini untuk aplikasinya ya. Di sini sudah kami buat ya secara tersusun ya, dari mulai pemrograman ini insya Allah kami buat dari 0 gitu ya. Nah, ini untuk dashboard, ini untuk aktuator, dan ini untuk device-nya ya. Nah, nanti dari hasil protokol ini, data protokol ini atau data yang dihasilkan sensor tersebut dikirim dan dipublish ke MQTT. Nah, MQTT-nya kami menggunakan SmartTag menggunakan SIP.io ya. Nah, ini adalah proses pengiriman daripada protokol atau MQTT broker ya. Nanti dikirim ke sini, setelah itu ditampilkan di website, ditampilkan di dashboard ini. Ini untuk pemrogramannya kami menggunakan VS Code, dan ini untuk programnya lumayan cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini untuk penghubungannya kurang lebih seperti ini. Ini ada hosting secara komunikasi serial. Oke, mungkin kita lanjut ke demonstrasi alat. Oke, kita lanjutkan. Nah, nyalakan powernya. Ketika belum terhubung ke WiFi ini warna merah, dan ketika sudah terhubung ke WiFi ini warna biru, dan ini sudah terhubung ke MQTT broker. Nah, setelah itu kita coba nyalakan. Sebentar, kita coba nyalakan terlebih dahulu video rekamannya. Nah, kita simpan telurnya. Oke, nah ini untuk telur yang bagus atau yang jelek? Yang jelek. Oke, ini ya telur yang jelek. Kita ibaratkan. Nah, kita tekan tombolnya. Nah, ini suaranya seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke, sudah cukup. Nah, itu untuk indikator dari telur jelek, dan ada tulisan di LCD-nya itu telur jelek. Tentunya di dashboard juga tadi sudah teman-teman lihat ya. Ada indikator telur jelek, dan ketika telurnya bagus, mungkin kita coba ya dengan telur yang bagus. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa telur sudah bagus. Ini bisa kita lihat ya, seperti itu, telur bagus. Oke, kita angkat. Oke, dan seperti itu untuk pengujian dari alat tersebut. Oke teman-teman, nah ini adalah salah satu proyek kami yang sudah kami buat ya, kagisnya. Itu adalah apa tadi itu, proyek apa? Smart IoT. Smart IoT ini keharapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang punya pabrik ya, atau pabrik telur. Nah, ini bisa membantu mendeteksi kualitas telurnya, dan tentunya masih banyak kekurangan, dan harapannya bisa lebih bagus lagi, dikembangkan lagi. Tentunya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Dan kami akhiri sampai di sini. Jangan lupa tonton lagi video project berikutnya, inovasi berikutnya, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahban yang telah memberikan kesempatan untuk kami membuat project ya. Harapannya kedepannya bisa berlanjut gitu ya, latihan terus untuk mengembangkan bakat kami di bidang IoT ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.